Jika memang ada lukisan Maria dan Yesus di dalam Ka'bah, apakah orang Kristen harus bersorak-sorai atau bersukacita? Tunggu dulu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa hari ini sedang viral sebuah video dari seorang ulama Muhammadiyah, yaitu Buya Syakur, di mana dalam ceramahnya beliau ini mengatakan bahwa ada lukisan Maria dan Yesus di dalam Ka'bah. Dan sontak ini menjadi pro dan kontra di dalam kalangan umat Islam sendiri. Nah, benarkah ada lukisan Yesus dan Maria di dalam Ka'bah? Kalau memang ada, itu milik siapa? Itu pertanyaannya ya. Milik orang Kristen atau miliknya titik. Nanti kita akan bahas selepas kita mendengarkan pernyataan dari Buya Syakur berikut ini. Jika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu, dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Kalau saya dengarkan isi dari ceramahnya Buya Syakur, beliau bukan menyampaikan atas pendapatnya sendiri ya, tapi berdasarkan sebuah literatur. Jadi ada literatur yang beliau kutip. Nah, masalah menjadi pro dan kontra itu ya, itu urusan mereka sendiri. Salah satunya yang menanggapi Buya Syakur adalah Gus Mbeti. Jadi Gus Mbeti ini tidak setuju kalau ada lukisan Maria dan Yesus di dalam Ka'bah. Mari kita melihat sebentar apa yang disampaikan oleh Gus Mbeti berikut ini. Bapak ini mengatakan bahwa intinya begini, di video itu dikatakan oleh Bapak kita ini, di dalam Ka'bah itu ada foto Bunda Maryam menggendong Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Ya. Terus terang aku sangat tersentak. Ya, data itu diperoleh dari mana? Tetapi ada juga kejanggalan dari apa yang disampaikan. Jumlah patung yang ada itu 480 patung. Padahal selama ini yang kita tahu 360, berarti ada selisih 120 patung. Ya. Kita berbicara sejarah itu berbicara data. Seberapa data itu kuat gitu loh ya. Aku tidak mengatakan apa yang disampaikan beliau itu dengan serta-merta bahwa itu salah, tidak. Tetapi aku wait and see yang aku lakukan sangat tinggi, artinya kepercayaanku mungkin 10% atas berita itu, ya. Dari video itu disampaikan bahwa datanya itu diambil dari kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Seperti yang aku bilang tadi, kita berbicara sejarah itu berbicara data. Jika memang ada lukisan Maria dan Yesus di dalam Ka'bah, apakah orang Kristen harus bersorak-sorai atau bersukacita? Tunggu dulu.
Karena berdasarkan satu literatur yang saya temukan, yaitu di dalam buku yang berjudul Jesus in the Quran, penulisnya adalah Geoffrey Parinder. Di sana mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ini adalah benar. Di halaman 66, saya menemukan ini di halaman 66. Jadi, dalam halaman 66 di dalam buku Jesus in the Quran, Geoffrey Parinder mengatakan ketika Muhammad datang ke Mekah dan menaklukkan Mekah, dia memusnahkan semua patung, 360 patung berhala di luar Ka'bah. Dan kemudian ketika dia masuk ke dalam Ka'bah, itu dia menyuruh semua pengikutnya untuk menghapus lukisan-lukisan yang ada di dalam Ka'bah, kecuali satu yang dia pegang, yaitu lukisan Yesus dan juga Maria. Jadi dalam lukisan itu Yesus duduk di pangkuan Maria. Benar atau tidaknya cerita ini saya kurang paham ya, karena saya hanya membaca sebuah buku saja, yaitu buku Jesus in the Quran tulisan Geoffrey Parinder. Nah, sebenarnya milik siapa sih lukisan ini? Apakah lukisan ini miliknya orang Kristen di Jazirah Arab pada waktu itu? Ternyata bukan. Jadi saya bilang tadi itu jangan senang jika ada lukisan Yesus dan Maria di dalam Ka'bah, karena ini bukanlah milik Kristen, tapi milik bidat Koliridianisme atau bidat Arab feminis, yaitu bidat Maryamin atau bidat Maryamah, di mana bidat ini sangat memuliakan, sangat memuja Bunda Maria, sehingga mereka punya Tritunggal atau Trinitas dalam tanda kutip menurut mereka, karena bagi saya ini bukan Trinitas tapi Triteisme. Jadi Trinitasnya mereka adalah Allah Bapa, Maria, dan Yesus. Kenapa demikian? Kenapa bidat Maryamah punya pemikiran yang berbeda dengan orang-orang Kristen pada umumnya? Jadi bidat ini sudah ada sejak abad keempat di Mekah. Bidat ini memang berkembang subur di Mekah. Ternyata pemikiran mereka ini sangat dipengaruhi oleh budaya Arab pagan pada waktu ini. Jadi pada waktu itu maksud saya, ini tertulis di dalam buku yang sama di halaman 135. Jadi kalau dulu itu Tuhannya orang Arab sebelum Islam itu selalu ada Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Ibu, dan ada Tuhan Anak. Contohnya ada Dewa Bulan. Dewa Bulan ini punya istri dan kemudian punya anak, yaitu anak-anaknya adalah Al-Lata, Al-Usa, dan Al-Manat, dan banyak lagi. Jadi ini kronologi kenapa ada lukisan Maria dan Yesus di dalam Ka'bah. Sekali lagi, benar atau tidaknya, saya tidak tahu dengan pasti apakah memang ada lukisan ini di dalam Ka'bah. Tapi, menurut ucapan Buya Syakur dari buku yang beliau kutip dan buku yang baru saja saya sampaikan, yaitu Jesus in the Quran, ini memang benar-benar ada. Sekian dari saya, semoga informasi ini mencerahkan kita dan mencerdaskan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.